Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal perbandingan. Kalian pasti sudah mengenal roti, dan kalian pasti sudah pernah memakannya. Roti adalah makanan yang enak. Untuk membuat roti yang enak, diperlukan bahan-bahan yang baik dengan takaran yang pas. Misalnya, untuk membuat 8 roti, diperlukan terigu sebanyak 1 kilogram. Dengan kata lain, perbandingan antara banyak terigu dan roti adalah 1:8. Nah, dengan perbandingan tersebut, maka kita dapat memperkirakan kebutuhan terigu untuk membuat roti sesuai dengan kebutuhannya. Nah, coba kalian tentukan berapa banyak terigu yang dibutuhkan untuk membuat 28 roti? Ya, betul. Jawabannya 3 kilogram. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu menyatakan perbandingan. Perbandingan dua besaran dinyatakan dalam bentuk pembagian dengan besaran yang sejenis. Artinya, kedua besaran tersebut harus memiliki satuan yang sama. Nah, hasil bagi kedua besaran tersebut harus dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu A per B atau A banding B. Dengan A dan B harus bilangan bulat positif. Contohnya, 200 cm dibandingkan dengan 75 cm. Nah, karena satuannya sudah sama, maka jawabannya langsung saja 200 berbanding 75. Namun, perbandingan harus merupakan suatu bilangan dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi kedua-duanya kita bagi 25 sehingga hasilnya 8:3. Jadi kesimpulannya, syarat perbandingan adalah yang pertama besarannya sejenis, yang kedua dinyatakan dalam bilangan bulat positif yang paling sederhana. Contoh. Nah, sederhanakanlah perbandingan berikut ini. Nah, untuk mengerjakan soal yang A, karena satuannya sudah sama, maka satuannya boleh kita coret. Nah, 45:120 bukanlah perbandingan yang sederhana. Kedua-duanya harus saya bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 5, sehingga menghasilkan 9:24. Nah, 9:24 pun masih bisa saya sederhanakan, yaitu saya bagi dengan 3, sehingga hasilnya adalah 3:8. Nah, 3:8 ini sudah tidak bisa lagi saya sederhanakan, sehingga jawaban akhirnya adalah 3:8. Nah, sekarang kita lanjut ke yang B ya. Nah, soal yang B ini, karena satuannya sudah sama, boleh kita coret. Nah, namun, di sini 1,8 adalah bilangan desimal, harusnya bilangan bulat. Sehingga 1,8 harus saya ubah menjadi 18 dengan cara saya kali 10. Begitu juga dengan 27 saya kali 10 menjadi 270. Nah, kalau sudah, baru boleh saya sederhanakan. Keduanya bisa dibagi 9, sehingga menghasilkan 30 berbanding 2. Nah, ternyata bilangan ini juga masih bisa disederhanakan lagi dengan cara dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 15 berbanding 1. Jadi jawaban akhirnya adalah ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang C. Nah, di sini karena sama-sama liter, maka satuannya boleh kita coret. Jadi hanya 2/3 berbanding 4/5. Nah, tentu di sini ada kendala, yaitu kendalanya bilangannya berbentuk pecahan. Nah, untuk menghilangkan bentuk pecahannya, saya kali dengan KPK-nya, yaitu 15. Sehingga bagian pembilangnya adalah 10 dan 12. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, saya bisa hilangkan. Nah, kalau sudah saya hilangkan, maka boleh saya sederhanakan. Kira-kira 10 dan 12 bisa dibagi berapa? Ya, jawabannya 2. Jadi 10 saya bagi 2, lalu 12 juga saya bagi 2. Sehingga jawabannya adalah 5/6. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu membandingkan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Contohnya seperti ini.
untuk mengerjakan soal yang A, maka kita harus mengkonversi satuan yang lebih tinggi ke satuan yang lebih rendah. Nah, di sini satuan yang lebih tinggi adalah meter. Maka dua-duanya kita ubah ke sentimeter. Nah, menjadi 25 cm berbanding 100 cm. Kalau sudah, satuannya bisa saya coret. Nah, kalau sudah, apakah 25 berbanding 100 adalah jawaban akhir? Tentu bukan, karena masih bisa disederhanakan. Jadi keduanya saya bagi 25 menjadi 1 berbanding 4. Nah, sekarang kita lanjut ya ke soal yang B. Nah, lagi-lagi di sini satuannya berbeda. Karena kilogram satuannya lebih tinggi daripada gram, maka kilogram yang saya pindahkan ke gram, yaitu menjadi 1700 gram. Nah, kalau satuannya sudah sama, kita bisa coret, lalu kita bisa bagi keduanya dengan bilangan yang sama, yaitu 100. Nah, kalau sudah, ternyata 2 berbanding 17 adalah bilangan yang paling sederhana, sehingga jawaban akhirnya adalah ini. Nah, sekarang yang C. Nah, jam itu satuannya lebih tinggi daripada menit, sehingga jam akan saya konversi ke menit. Jadi 1/2 jam itu setara dengan 90 menit. Nah, kalau sudah, karena sama-sama menit, jadi menitnya boleh kita coret. Nah, lalu kita perhatikan lagi, apakah 35/90 adalah jawaban akhir? Nah, tentu bukan ya. Jadi kedua-duanya kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 5. Sehingga jawaban akhirnya adalah 7 berbanding 18, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Materi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.